I just had to let you know you're. She a happy baby, she a happy baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga belajar semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat ya. Di video kali ini kita akan belajar tentang asking dan offering help, atau cara meminta dan menawarkan bantuan. Coba kalian ingat-ingat, pernah nggak kalian minta bantuan ke teman, atau justru kalian yang membantu orang lain? Nah, ternyata itu semua ada cara mengungkapkannya dalam bahasa Inggris. Yuk kita pelajari bareng-bareng supaya kalian bisa ngobrol lebih percaya diri dalam bahasa Inggris. Langsung saja kita mulai ya. Oke teman-teman semua, selanjutnya kita akan membahas tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Setelah kita belajar materi ini, kalian diharapkan bisa memahami berbagai ungkapan untuk meminta bantuan dan juga menawarkan bantuan dalam bahasa Inggris. Selain itu, kalian juga akan belajar bagaimana menggunakan bahasa yang sopan saat berbicara dengan orang lain. Tidak hanya itu, kalian juga akan tahu cara merespon ketika ada yang meminta bantuan atau saat ada yang menawarkan bantuan kepada kalian. Nah, dan yang paling penting di akhir pembelajaran nanti, kalian diharapkan bisa membuat percakapan sederhana menggunakan ungkapan-ungkapan tersebut. Jadi bukan cuma paham ya, tapi kalian juga bisa langsung praktek. Oke, sekarang kita masuk ke materi pertama, yaitu asking for help. Nah, asking for help ini artinya meminta bantuan kepada orang lain saat kita membutuhkan. Misalnya, saat kalian tidak memahami pelajaran, atau ketika kalian kesulitan mengerjakan tugas, kalian pasti akan meminta bantuan kan? Nah, tujuan kita meminta bantuan ini biasanya untuk mendapatkan dukungan, menyelesaikan masalah, atau supaya pekerjaan sehari-hari jadi lebih mudah. Contohnya, kalian bisa meminta bantuan teman, guru, atau orang di sekitar kalian. Jadi penting banget untuk tahu bagaimana cara meminta bantuan dengan baik dan sopan dalam bahasa Inggris. Nah teman-teman, sekarang kita akan membahas beberapa ungkapan yang bisa digunakan untuk meminta bantuan. Ada dua jenis ungkapan yang bisa kita gunakan, yaitu formal dan informal. Formal ini kita gunakan kalau kita berbicara dengan guru atau orang yang lebih tua, seperti could you help me please, atau would you mind helping me. Nah, tapi kalau dengan teman sebaya, kalian bisa pakai yang lebih santai seperti can you help me atau I need your help. Intinya kita harus menyesuaikan dengan siapa kita berbicara ya. Dan jangan lupa juga selalu gunakan kata please supaya terdengar lebih sopan. Jadi contohnya ketika kita meminta tolong kepada teman, kita bisa mengucapkan can you help me please? Nah, seperti itu ya. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara merespon ketika ada yang meminta bantuan. Kalau kita mau membantu, kita bisa menggunakan respon seperti sure, of course, atau no problem. Bisa juga ditambahkan I'd be happy to help supaya terdengar ramah. Tapi kalau kita tidak bisa membantu, tidak apa-apa ya. Yang penting tetap sopan. Misalnya dengan mengatakan sorry, I can't help you right now, atau I'm busy at the moment. Ingat, dalam bahasa Inggris kesopanan itu penting banget ya. Jadi baik saat menerima ataupun menolak, usahakan tetap menggunakan kata-kata yang baik. Sekarang mari kita lihat contoh percakapan sederhana tentang meminta bantuan
Excuse me, could you help me with this test? Sure, what do you need? Please explain this question. Okay, I'll help you. Nah, dari dialog ini kita bisa lihat orang pertama meminta bantuan dengan sopan menggunakan excuse me dan could you. Lalu orang kedua merespon dengan baik dan bersedia membantu. Jadi penting banget untuk menggunakan ungkapan yang sopan dan jelas ya supaya komunikasi kita berjalan dengan lancar. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya yaitu offering help atau menawarkan bantuan. Kalau tadi kita belajar bagaimana cara meminta bantuan, sekarang kita belajar kebalikannya yaitu saat kita ingin membantu orang lain. Offering help ini adalah ungkapan yang kita gunakan ketika kita melihat seseorang membutuhkan bantuan atau ketika kita ingin menunjukkan kepedulian kita kepada orang lain. Misalnya, saat kalian melihat teman kalian kesulitan mengerjakan tugas atau ketika seseorang terlihat kebingungan mencari sesuatu, kalian bisa langsung menawarkan bantuan. Tujuan dari offering help ini adalah untuk menunjukkan sikap peduli, membantu orang lain, dan juga membangun hubungan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam bahasa Inggris ada banyak cara untuk menawarkan bantuan, baik secara formal maupun informal, tergantung situasinya. Nah, jadi kalian tidak hanya bisa meminta bantuan, kalian juga harus bisa menawarkan bantuan dengan cara yang sopan dan tepat. Sekarang kita bahas beberapa ungkapan yang bisa kita gunakan untuk menawarkan bantuan. Sama seperti sebelumnya, ada yang formal dan yang informal. Untuk situasi yang lebih formal, biasanya kepada guru, orang yang lebih tua atau yang belum kita kenal, kita bisa menggunakan kalimat seperti "May I help you?", "Would you like some help?", atau "Do you need any assistance?". Ungkapan-ungkapan ini terdengar lebih sopan dan profesional. Sedangkan untuk situasi santai, misalnya dengan teman atau yang seumuran kita bisa menggunakan "Can I help you?", "Let me help you", atau "I'll help you". Kalimat-kalimat ini lebih sederhana dan sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Selain itu, kita juga bisa menambahkan nada yang ramah supaya orang yang kita tawarkan bantuan merasa lebih nyaman. Jadi ingat ya, pilih ungkapan yang sesuai dengan situasi dan lawan bicara kalian. Oke teman-teman, sekarang kita belajar bagaimana cara merespon ketika ada yang menawarkan bantuan kepada kita. Kalau kita mau untuk menerima bantuan, kita menggunakan ungkapan seperti "Yes please", "That would be great", atau "Thank you very much". Ungkapan ini menunjukkan bahwa kita menghargai bantuan yang diberikan. Nah, tapi kalau kita tidak membutuhkan bantuan, kita juga bisa menolaknya dengan sopan, misal dengan mengatakan "Thank you", "I'm fine", atau "I can do it myself". Mau kita menerima atau kita menolak, tetap ingat kita harus meresponnya dengan sopan dan ramah. Sekarang kita lihat contoh percakapan tentang menawarkan bantuan. You look tired. Yes, I have a lot of work. Let me help you. Thank you. That would be great. Nah, dari dialog ini kita bisa lihat bahwa orang pertama memperhatikan kondisi temannya yang terlihat lelah. Lalu langsung menawarkan bantuan dengan mengatakan "Let me help you". Kemudian orang kedua menerima bantuan tersebut dengan sopan, yaitu dengan mengatakan "Thank you, that would be great". Nah, dari contoh ini kita bisa belajar bahwa menawarkan bantuan bisa dimulai dari kepedulian kita terhadap orang lain. Dan saat menerima bantuan, jangan lupa untuk selalu
mengucapkan terima kasih. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita masuk ke bagian latihan. Di sini kalian diminta untuk membuat dialog sederhana menggunakan ungkapan meminta bantuan dan menawarkan bantuan. Nah, kalian bisa memilih di berbagai situasi, misalnya di kelas, di rumah, atau di tempat umum. Contohnya, kalian bisa membuat percakapan antara dua orang teman di kelas, di mana yang satu orang meminta bantuan untuk mengerjakan tugas dan yang lain untuk menawarkan bantuan. Usahakan dialognya menggunakan ungkapan yang sudah kita pelajari tadi dan jangan lupa gunakan bahasa yang sopan. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk minggu ini. Jika ada yang belum jelas, boleh kalian komen di kolom komentar, akan kita bahas di minggu depan. Semoga kalian bisa memahami pelajaran kita ini dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Bye-bye. I just had to let you know you're